Hana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebelum melaksanakan observasi kelas, kita ada sesi praobservasi, di mana di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan Bu Hana jawab untuk mengetahui daripada tujuan, lalu area pengembangan sama strategi yang dipersiapkan oleh Bu Hana untuk pelaksanaan observasi. Mungkin di sini saya bacakan dulu. Observasi akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024. Nama guru Hanana SPD, mata pelajarannya yang akan diampu itu adalah PKN. Sekolah SMPN Santap Curug, kelas observasi yang akan diobservasi itu kelas 8, dan juga waktu percakapan yang kita laksanakan pada hari ini itu pada pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat ya. Baik Bu Hana, sebelumnya sebelum melaksanakan observasi yang ingin saya tanyakan yang pertama itu tujuan pembelajarannya apa kira-kira Bu Hana? Tujuannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang bab 1 yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila. Peserta didik Mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Fungsi ya dan kedudukan Pancasila. Kedua, peserta didik mampu mempraktikkan. Yang selanjutnya itu mempraktekannya ya. Nilai-nilai Pancasila. Oke. Selanjutnya ada lagi Dalam kehidupan dengan benar. dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, terus dari situ kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa ya Bu Hani? Insya Allah besok itu anak-anak akan mempresentasikan hasil belajar mereka. Area pengembangannya atau apakah mungkin kognitifnya atau afektifnya atau psikomotorik siswanya gitu, Ke psikomotorik siswa. Berarti area pengembangannya hendak dicapainya itu mungkin sosial emosionalnya ya, pembelajaran sosial emosionalnya. Terus kira-kira ada apa lagi? Problem based learning ya. Oke. Penghayatannya ya. Iya. Penghayatan materinya ya. Sama apa kira-kira mana? Peran mereka yang mereka ambil dari materi tersebut dalam penerapan sehari-harinya, mereka dapat memfungsikannya atau tidak. Penerapan Materi. Baik Bu Hana. Nah, untuk ini kan area pengembangannya di sini yang saya tulis ini ada pembelajaran sosial emosionalnya, penghayatan tentang materi sama perannya ya atau action daripada materi yang disampaikan. Jadi strateginya apa kira-kira Bu Hana? Strategi yang disiapkan? Pembuat pemilihan kelompok di setiap kelompok. Oke, pembuatan kelompok terbagi mungkin 4 kelompok. Oke. Dan nanti di situ akan saya sediakan video dan LKPD-nya agar mereka bisa mengerjakan dan mempresentasikan di kemudian hari. Oke, video dan LKPD ya. Iya. Ada lagi kira-kira Bu Hana? Udah ya. Oke, berarti di sini strateginya itu pembuatan kelompok ini secara heterogen ya? Iya. Heterogen. Nanti kelompok ini bakal mempresentasikan hasil dari LKPD tersebut ke depan masing-masing kelompok ya. Oke, berarti catatan ini Bu Hana ini akan melaksanakan pembelajaran dengan metode model blended learning ya? Iya, bersama. Dengan PJBL juga ya.
dengan mengintegrasikan pembelajaran social emotional learning ya kalau saya lihat dari modulnya. Baik Bu Hana, demikian percakapan observasi kelas kita. Tinggal nanti akan kita lihat bagaimana pelaksanaan daripada observasi tersebut. Terima kasih Bu Hana. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah berdoa? Silakan Ilham pimpin doanya. Sebelum belajar mulai
kita saja ayo maju, dua, tiga. Santri hadir, Sinta hadir.
orang yang tidak masuk untuk kelas 8. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu bahas tentang bab 1 yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila. Sebelumnya kita pernah membahas di kelas 7 ya. Di tahun lalu, di tahun 2002 kita di semester 1 masih adakah yang mengingatnya, yaitu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Oke, kata panca berasal dari bahasa Sanskerta, ditemukan oleh
segala sumber hukum, apapun hukum yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila yang berdiri dan paling utama dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar di alinea keempat. Ada Pancasila atau tidak? Ada. Bagaimana bunyinya? Berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada kedaulatan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh yang adil dan beradab, menjalankan perwakilan, serta menjalankan aturan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila adalah hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya. Enggak, Pak. Silakan, nggak usah malu-malu. Kalau memang mau tanya tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amar Ferdiansa dari kelompok 2 yang ditanyakan. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai Pandangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sulaiman, menjawab dari kelompok 4. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2, Iman. Kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu mencerminkan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Dengar nggak? Ya, ulangi. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu mencerminkan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pedoman ataupun pandangan hidup karakteristik dari negara Indonesia itu sendiri. Di setiap negara pasti punya karakternya masing-masing. Yang kita tahu, Pancasila berlambangkan burung Garuda. Burung Garuda. Ya, di dalamnya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu. Kenapa sih harus semua yang Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa menjawab? Kenapa harus Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, udah pernah ibu jelaskan. Ada yang masih ingat? Oke, ibu jelaskan lagi. Karena di Indonesia akan kaya akan satu budaya, agama, adat, istiadat, ras, agama, suku. Secara geografis pun Indonesia terbagi beberapa pulau. Berapa pulau? Masih ada yang ingat? 38, 37, 1 juta. Pulau. 1.700 lebih. Iya, Bu. 14.000 pulau. Itu kalau 38 provinsi di Indonesia. Oke, pulau terbesar ada beberapa ataupun ada 5 pulau terbesar. Sebutkan. Jawa, Papua, Sumatera, Kalimantan, Jawa ke Papua, tadi Jawa, Sumatera, Sulawesi, sekitar global. Dari itu pulau-pulau yang ataupun agak besar ya. Kalau baru cuma pariwisata banyak yang terhubung di pulau Bali. Karena apa? Karena bagus. Karena identik ataupun ikonik dari
bertanya nggak? Oke, ibu yang bertanya deh. Boleh ibu yang bertanya? Boleh. Bagi yang bisa menjawab, silahkan jawab ya. Ulang. Bagaimanakah kita sebagai warga negara Indonesia menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian? Oke, Sylvia. Contohnya upacara setiap Senin, terus gotong royong, terus itu apa sih, jalan, rumah, sekolah, piket, terus yang Sylvia tahu yaitu melakukan kegiatan pembiasaan setiap hari Senin. Jangan hanya di setiap hari Senin, tapi setiap hari. Kalau memang di lingkungan sekolah kita ada pembiasaan, setiap hari harus ikut pembiasaan. Itu salah satu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kita mau nanya. Oke, silakan. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Apa yang dimaksud Pancasila? Ini saling serang ya, ini saling serang. Boleh. Sebagai moral pembangunan. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai moral pembangunan? Apa yang dimaksud Pancasila sebagai moral pembangunan? Pancasila sebagai moral pembangunan yaitu nilai luhur Pancasila digunakan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oke, ibu yang bertanya. Sebutkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut ada 3 elemen kemarin dibahas. Ada yang salah elemen nilai. Ayo. Iya, aduh. Ibu lupa. Elemen hukum. Lain. Coba hidup saya. Elemen hijau. Pernah dibahas soalnya sebelumnya di kelompok 1. Oh ini. Masih ingat atau tidak? Tidak tahu. Masih mana atau tidak? Tidak. Ya, tidak boleh Pancasila. Oke, coba sebutkan biar yang lain juga tahu. Nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Itu 3 elemen yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Oke, dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kayaknya kurang aktif ya. Coba silakan ajukan pertanyaan. Atau boleh kelompok Usi bertanya di kelompok 3. Oke. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa? Karena Pancasila sebagai acuan dalam pengarahan tujuan bangsa dan negara. Karena Pancasila sebagai acuan dalam pengarahan tujuan bangsa dan negara. Ada yang bisa menambahkan? Karena Pancasila sebagai acuan dalam menjalankan mengarahkan tujuan. Kita negara punya tujuan nggak? Mengarahkan fungsi ataupun nilai-nilai yang ada di Indonesia. Bagaimana cara menerapkannya? Maka buatlah Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa harus ketuhanan yang Maha Esa? Karena adanya beberapa agama yang ada di Indonesia. Jika dinyatakan di situ ketuhanan kepada Allah yang Maha Esa, maka penduduk negara Indonesia berarti hanya mempunyai satu agama.
berkulit putih, berambut pirang. Ada yang Indonesia berambut pirang? Ada. Itu hanya untuk benua Eropa. Rata-rata benua Asia itu berkulit putih, kuning, sawo matang, berambut lurus, hitam atau coklat. Ya. Ada yang bermata biru? Ada pakai sokleng. Pakai sokleng. Tapi kalau bermata biru dia asal dari mana? Dari Korea. Asia Tenggara. Cina. Asia Eropa. Ada pembahasannya di pelajaran IPS. Ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Masih. Boleh, silakan. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai perjanjian luhur? Kelompok berapa, Bu? Kelompok berapa? 2. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai perjanjian luhur? Ini. Karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Pancasila? Karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Oke. Pertanyaan dari Ibu. Siapakah pendiri dari pertanyaan yang aku sebut? Di situ kan disebutkan pendiri. Amin. Di situ disebutkan pendiri bangsa. Saat itu siapakah yang pendiri bangsanya? Yang membuat BPU, dibubarkan BPUPK, siapkan PPKI. Akhirnya hari lahir Pancasila ditetapkan tanggal berapa? 1 Juni tahun 1945. Sedangkan sidang BPUPK dilaksanakan tanggal 1 Juni 29 Mei. 29 Mei. Agustus tanggal 29 April sampai bulan Mei. Sedangkan saat itu panitianya ada 9, salah satunya 2 deh, minimal 2. Kayak dia sekarang Muhammad Yamin. Yusuf sekarang Muhammad Yamin. Yang lain banyak loh, ada 9 loh. Muhammad Hatta, terus Soeharto. Loh. Kayaknya itu pembahasan di bulan 7 ya. Semoga kalian masih mengingat semua materi-materi yang kita pelajari. Jika memang masih ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan, kita tutup presentasi dari kelompok. Oke, silakan di rangkaian acara presentasi telah selesai. Sekian presentasi dari kami. Jika ada
pengorangan, ya. Diskusikan sama kelompok yang lainnya. Iya, kenapa ya? Ini kan benar. Kandungan dari isi Pancasila tersebut, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, berarti di mana? Jawabannya dijodohkan. Pancasila ketiga. Ini apa? Ini bukan kok, bukan ada satu lagi. Oh, yang ini.
ini melanjutkan kelanjutannya kemarin tentang observasi kita. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait pasca observasi kelas, ditemani oleh Bapak PP dari PP TGP Angkatan 10 Kota Serang, Bapak Sony Rahmat. Baik, Ibu Hana, dari hasil observasi kelas kemarin kira-kira apa yang bisa direfleksikan oleh Ibu Hana? Dari emosional anak itu saya dapatkan, terus persepsi dari presentasi kelompok masing-masing. Yang tidak saya dapatkan ada refleksinya belum saya sampaikan kemarin di akhir pas di penutup. Oh, iya. Ada Tidak ada refleksi ya. ya. Refleksi terus Sama kemarin itu observasi yang iya. dilakukan dari Pak siapa lagi? yang catatan dari saya itu ya kemarin yang catat itu kesimpulan Saya Ya. tidak ada. kesimpulan pembelajaran itu ya kelewat ya, sama persepsi di akhir itu ya, yang memberikan kata-kata motivasi ke anak. persepsi ya. Jadi ada 3 kegiatan penutup ya Iya, yang kelewat yang lewat. dari modul aja. Terus selain itu apalagi kira-kira Bu Hana refleksi dari hasil observasi Tercapainya elemen dari P5 tersebut, mereka aktif ya untuk bernalar kritis dan kreatif dalam mengajukan pertanyaan juga, dalam berkontekstual tuh yang perdebatan. Oh iya, jadi Presentasi kemarin. pembelajarannya konteks pembelajaran kontekstualnya dapat ya. Dapat. Pembelajaran kontekstualnya dapat benar. Terus kira-kira dari pembelajaran yang Bu Hana laksanakan kemarin itu siswa ada feedback apa dari siswa itu Bu Hana? Kita bisa mengenal fungsi dan peranan kedudukan Pancasila dalam penerapan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Itu mereka dapatkan dengan memberikan contoh yang ada di lingkungan sekolah. Oke. Jadi siswa mampu menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan menerapkannya di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Oke. Kira-kira dari kegiatan atau hasil observasi yang Bu Hana laksanakan kemarin itu ada punya rencana tindak lanjut nggak Bu Hana? Ada. Apa itu kira-kira rencana tindak lanjut? Kemungkinan kan kemarin LKPD belum selesai, Oh, jadi iya. nanti akan presentasi lagi apa yang mereka dapatkan dari LKPD tersebut dalam penerapan di sekolah ataupun di lingkungan rumah tangga ataupun di luar lingkungan sekolah. Selain Dan itu, ya bersangkutan dengan isi makna Pancasila tersebut. selain itu Bu Hana? Mereka jadi mengenal dasar hukum Iya. dan bisa memilah antara aturan hukum dan mana yang harus disiplinkan di dalam sekolah ataupun di luar. Terus perkembangan anak bisa mengapresiasikan kemampuan mereka dalam berpendapat. Oh iya. Jadi bisa mengekspresikan pendapat. Iya, pendapat. Kan kemarin itu saya lihat di modul ajarnya itu ada social emotional learning Bu Hana. Itu udah bisa, itu muncul nggak di dalam pembelajaran? Muncul ya, Iya. social emotional learning ya. Atau pembelajaran PSN-nya udah ada ya. Baik Bu Hana. Kira-kira menurut Bu Hana ini apa rencana tindak pengembangan diri yang akan dilaksanakan Bu Hana untuk waktu ke depan? Mungkin ataukah mungkin ikuti pelatihan kah untuk memperbaiki Inginnya sih, pembelajaran? pengennya rencananya itu mereka lebih bisa mengenal tokoh para pahlawan yang di daerah sekitar Serang aja dulu ya. Misalkan kita study tour ke monumen yang ada di Serang gitu tuh, tentang makam pahlawan ataupun tentang di sejarah kerajaan Banten. Oh iya. Inginnya kunjungan, inginnya sih kunjungan atau enggak kalau
kalau boleh lebih jauhnya kan ke apa tuh, Gedung Pancasila. Iya, jadi biar lebih Biar iya. lebih konseptual lagi Iya. pembelajaran. Untuk pengembangan diri Bu Hana sendiri kira-kira apa? Apakah Bu Hana mau ikut apa pendidikan lagi atau Pengennya ada pendidikan pelatihan? lagi, lebih aktif lagi, Siap karena pendidikan. biar lebih memahami dari isi materi yang saya pelajari dan bisa memberikan anak-anak itu ruang ilmu yang sangat bermanfaat, tidak malpraktek di dalam pembelajaran. Ukuran keberhasilannya berarti sih apa untuk meningkatkan kompetensi Bu Hana juga ya. Iya, Mungkin yang selanjutnya selain itu apa lagi Bu Hana? Apakah mungkin lulus PPG atau gimana? insya Allah mudah-mudahan. Ya, Mudah-mudahan bisa. ini. Iya, lulus PPG ya. Iya, amin. Jadi biar nanti gurunya itu udah menjadi profesi lagi, bener ya Bu Hana ya. Baik Bu Hana, demikian observasi saya pada hari ini, observasi pasca wawancara pasca observasi. Terima kasih Bu Hana atas waktunya. Ya, terima kasih juga Pak Rahman ya atas kerjasamanya. Kemarin sudah diobservasi, jadi tahu kekurangan dan apa saja yang harus diperbaiki selama mengajar. Ya. Ya Pak, punten. Ya. Punten Bu Hana minta tanda tangan. Oh iya.